"Dok, ini gigi geraham bungsu saya kok tidak tumbuh, saya harus bagaimana?" Halo sahabat dokter gigi channel, apa kabar di sana? Kalau di sini kabar baik. Nah, sahabat dokter gigi channel, di kolom komentar itu ada beberapa yang bertanya, "Dok, ini gigi geraham bungsu saya kok tidak tumbuh, saya harus bagaimana?" Atau ada juga yang bertanya, "Dok, ini gigi geraham bungsu saya yang tumbuh hanya satu, padahal umur saya sudah 25 tahun. Apakah ini termasuk normal atau bagaimana?" Nah, kita akan bahas di video ini ya sahabat dokter gigi channel. Tetapi sebelumnya, jika video ini dirasa bermanfaat, tolong hadiahkan subscribe Anda dan juga jangan lupa hidupkan tanda loncengnya serta like dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Jadi sahabat dokter gigi channel, gigi bungsu ini adalah gigi geraham yang tumbuhnya paling bontot, paling belakangan ya. Sama dengan anak bungsu, kalau anak bungsu lahirnya belakangan, kalau gigi bungsu juga tumbuhnya belakangan, paling ujung ya. Nah, gigi permanen atau gigi tetap atau gigi dewasa pada manusia itu jumlahnya 32 gigi, 16 gigi di rahang atas dan juga 16 gigi di rahang bawah. Ini sudah termasuk gigi bungsu. Jadi gigi bungsu itu jumlahnya ada 4 ya sahabat dokter gigi channel kalau tumbuh semua. Ada 2 di atas kanan dan kiri dan juga ada 2 di bawah kanan dan kiri. Gigi geraham bungsu ini tumbuhnya paling belakangan atau paling akhir ya. Biasanya umur 17 sampai 21 tahun. Tetapi ini adalah usia rata-rata. Terkadang ada yang umur 30-an itu baru muncul pelan-pelan, muncul sedikit-sedikit gigi bungsunya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya gigi geraham bungsu ini tidak tumbuh ya? Nah, sahabat dokter gigi channel, gigi geraham bungsu ini pada beberapa orang tidak tumbuh. Tidak tumbuh di sini maksudnya memang tidak muncul ke dalam permukaan rongga mulut dan juga tidak ada benih gigi geraham bungsu di dalam tulang rahang setelah dilakukan ronsen foto. Jadi memang nggak ada nih benihnya. Nah, kalau misalnya keadaannya seperti itu, tidak tumbuh karena tidak ada benihnya sama sekali, hal ini merupakan hal yang normal, wajar. Jadi tidak usah khawatir ya. Mau dia tidak tumbuh semua 4-4-nya atau cuma tumbuh 3 atau cuma tumbuh 2, tumbuh 1, itu tidak masalah kalau memang tidak ada benihnya ya di dalam tulang rahang setelah dilakukan ronsen foto. Jadi sekali lagi sahabat dokter gigi channel, tidak usah khawatir, tidak usah was-was karena gigi geraham bungsunya tidak tumbuh. Tetapi dengan catatan di sini ya sahabat dokter gigi channel, benih gigi bungsunya memang tidak ada ya, tidak tumbuh baik itu di dalam rongga mulut maupun di dalam tulang rahang setelah dilakukan ronsen foto. Jadi saya harus gimana nih, gigi geraham bungsu saya tidak tumbuh dan memang tidak ada benihnya setelah dilakukan foto ronsen? Ya sudah, tidak usah ngapa-ngapain ya, begitu aja, nggak usah dipaksa mau tumbuh kalau memang tidak ada benihnya ya sahabat dokter gigi channel. Gigi geraham bungsu yang tidak tumbuh ini bukanlah merupakan suatu tanda hal yang tidak normal, tetapi ini wajar-wajar saja dan ini tidak akan mengganggu fungsi pengunyahan ataupun penelanan dan juga pencernaan. Jadi don't worry, tetap aja membersihkan gigi dan mulutnya yang lain supaya terjaga tetap sehat giginya dan juga rutin untuk memeriksakan kesehatan gigi dan mulutnya ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Nah, sahabat dokter gigi channel, beda halnya apabila gigi geraham bungsu ternyata benihnya ada ya di dalam tulang rahang tetapi dia tidak muncul ke permukaan. Ini biasa disebabkan oleh terhalangnya gigi bungsu tersebut pada saat mau muncul ke dalam rongga mulut oleh gigi lainnya, atau bisa juga karena kekurangan tempat, rahangnya kecil sementara ini gigi bungsunya karena terakhir tumbuh sudah kehabisan ruangan. Jadi itu penyebabnya kenapa gigi geraham bungsu benihnya ada tapi tidak muncul ya ke dalam rongga mulut. Biasa juga ada yang muncul sebagian atau miring posisinya karena tidak cukup tempat. Nah, kalau misalnya keadaannya seperti ini ya, munculnya hanya sebagian atau juga ada benih tetapi tidak muncul dan sering menyebabkan nyeri kepala, itu sebaiknya dicabut. Tetapi dalam keadaan gigi geraham bungsu posisinya tidak normal, itu cabutnya bukan cabut biasa seperti gigi normal yang lainnya,
tetapi dengan melakukan operasi kecil atau yang dikenal dengan odontektomi di dokter gigi. Nah, untuk melakukan operasi kecil gigi geraham bungsu ini biasanya dilakukan di dokter gigi spesialis bedah mulut. Jadi kalau misalnya ada sahabat dokter gigi channel yang biasanya datang ke dokter umum, dok ini kok dokter giginya tidak mau mencabut gigi geraham bungsu saya, malah dirujuk, apa karena saya BPJS? Seperti itu ya. Jadi enggak ya sahabat dokter gigi channel, pada kasus-kasus yang sulit, lebih-lebih kalau misalnya posisi geraham bungsunya itu miring ataukah horizontal, itu sebaiknya dirujuk ke spesialis bedah mulut. Biasanya bisa dilakukan di tempat praktek dokter gigi spesialis bedah mulutnya atau bisa ke rumah sakit. Makanya biasanya dokter gigi umum merujuk untuk kasus-kasus sulit seperti ini itu ke dokter gigi spesialis bedah mulut ataupun ke rumah sakit. Jadi jangan bernegatif thinking ria ya, kenapa ini saya kok giginya nggak mau dicabut sama dokter ini, malah dirujuk aja ke rumah sakit ya. Seperti itu kasusnya, karena kasus-kasus ini termasuk kasus turun sulit dan biasanya harus dioperasi kecil kalau gigi geraham bungsu posisi tidak normal dan posisinya sulit ya. Kemudian gimana dok kalau misalnya gigi geraham bungsu saya yang posisinya tidak normal ini saya biarkan aja, apakah tidak masalah, tidak berbahaya? Nah, gigi geraham bungsu ini terlebih posisinya tidak normal biasanya menyebabkan sakit, makanan susah dibersihkan dan menumpuk di situ kan posisinya paling ujung, lebih-lebih tidak normal, akan lebih mudah terselip makanan. Selain itu biasanya gusinya bengkak ya karena infeksi makanan atau makanan terselip di situ dan susah dibersihkan. Nah, ini menyebabkan gigi tersebut bisa lubang dan juga gigi tetangganya. Bukan hanya gigi tersebut saja, bukan hanya gigi geraham bungsu tetapi gigi tetangganya berlubang. Jadi sebelum gigi bungsu tersebut menimbulkan masalah terlebih ke gigi sebelahnya ikutan berlubang, sebaiknya dikeluarkan, dicabut ya di dokter gigi, jangan cabut sendiri. Mumpung masih sehat-sehat, masih muda, sebaiknya dicabut memang gigi yang bermasalah, gigi geraham bungsunya yang posisinya miring dan sering menimbulkan sakit. Karena kalau misalnya sudah tua dan ada penyakit sistemik, misalnya tensi tinggi atau gula darah tidak normal, itu akan menyulitkan untuk melakukan operasi gigi bungsu dan banyak pertimbangan sebelum melakukan operasi gigi bungsu. Mumpung masih sehat, sebaiknya dicabut memang. Nah, sahabat dokter gigi channel, demikian video ini ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan kalau gigi geraham bungsu tidak tumbuh itu harus diapain, harus bagaimana. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, hidupkan tanda loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.